Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 dengan judul Proyek Sistem Reservasi Lapangan Badminton akan menjelaskan struktur diagram yang kami buat, yang dimana ini tuh sudah mencakup kelas diagram, objek diagram, package diagram, composite structure diagram, komponen diagram, deployment diagram, sama profil diagram. Oke, yang pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri. Sebelum itu, perkenalkan. Nama saya Muhammad Faunofal Zulfikar dengan NIM 2024 0140 122. Oke, di sini masuk ke dalam kelas diagram. Baik, jadi kelas diagram kami ini memodelkan struktur data sistem jadi 5 kelas utama. Yang pertama ada admin, pengguna, reservasi, lalu ada lapangan sama pembayaran. Nah, buat yang pertama di pengguna ini tuh isinya ada data pelanggan kayak nama, email, nomor HP, sama password. Terus ada juga lapangan. Ini tuh nyimpan informasi kayak tipe tipe lapangannya, harga per jamnya, sama status ketersediaannya. Lalu selanjutnya ada reservasi. Kalau di reservasi itu ada data pemesanan seperti tanggal, jam mulai, jam selesai, sama status reservasi. Lalu ada pembayaran. Ini tuh isinya data transaksi pelanggan seperti metode pembayaran, terus jumlah sama data pelanggan pembayaran. Selanjutnya ada admin. Ini tuh gunanya buat ngelola data lapangan, terus konfirmasi pembayaran sama membuat laporan bulanan. Nah, terus dari diagram ini ada beberapa jenis relasi antara kelas yang kami gunakan sesuai yang sudah sesuai sama standar UML. Pertama, ada antara pengguna sama reservasi. Di sini kami gunakan relasi asosiasi one to many karena satu pengguna itu bisa buat banyak reservasi. Yang kedua itu antara lapangan sama reservasi. Ini juga kami gunakan relasi asosiasi one to many karena satu lapangan bisa dipesan oleh banyak pengguna Foto pada kayak waktu kayak berbeda. gini. Yang ketiga itu antara reservasi sama pembayaran. Jadi ini tuh kami gunakan relasi komposisi one to one. Kenapa? Karena setiap reservasi pasti memiliki satu pembayaran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses reservasi itu sendiri. Terakhir itu ada admin sama lapangan. Kami pakai relasi agregasi one to many yang berarti admin itu ngelola beberapa data lapangan, namun lapangan tetap dapat berdiri sebagai entitas independen. Jadi dengan kombinasi asosiasi, agregasi, dan komposisi ini, hubungan antara kelas ini dalam sistem jadi lebih realistis sama jadi mempresentasikan proses bisnis secara lebih tepat. Oke, selanjutnya yaitu tentang objek diagram yang akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya objek diagram. Sebelumnya perkenalkan saya Muhammad Jennifer Halim dengan NIM 2024 0140 143. Objek diagram menampilkan contoh instans nyata dari kelas diagram pada satu waktu tertentu. Objek diagram ini menggambarkan kondisi setelah reservasi berhasil dibuat dan pembayaran telah dilakukan, namun sebelum waktu pelaksanaan bermain. Objek pertama adalah pelanggan. Objek ini menyimpan data pelanggan termasuk status membership dan saldo yang dimiliki. Membership menentukan hak akses pemesanan di mana pelanggan premium dapat melakukan booking hingga 7 hari sebelumnya. Sedangkan pelanggan regular hanya 3 hari sebelumnya. Saldo pelanggan digunakan untuk mempermudah proses pembayaran. Objek utama berikutnya adalah reservasi. Reservasi menjadi inti dari sistem karena menyimpan informasi waktu, durasi, serta status pemesanan, sekaligus menghubungkan pelanggan, lapangan, dan pembayaran dalam satu kesatuan proses. Selanjutnya adalah objek lapangan. Objek ini menyimpan informasi detail lapangan seperti tarif dan status ketersediaan, yang memastikan lapangan telah dijadwalkan dan tidak bentrok dengan reservasi lain.
Objek pembayaran menangkap informasi transaksi yang dilakukan oleh pelanggan. Status pembayaran menentukan apakah reservasi dapat dikonfirmasi. Sistem mendukung beberapa metode pembayaran seperti transfer bank yang memerlukan konfirmasi admin serta pembayaran tunai di tempat. Objek jadwal berfungsi untuk mengelola slot waktu setiap lapangan dan mencegah terjadinya double booking. Jadwal memastikan lapangan telah diblok pada waktu yang telah dipesan. Objek terakhir adalah admin. Admin bertugas memonitor sistem, melakukan konfirmasi pembayaran manual, mengatur maintenance lapangan, mengelola promo dan diskon, serta menghasilkan laporan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang package diagram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufala biasa dengan NIM 202401401119. Di sini package diagram digunakan untuk mengelompokkan kelas ke dalam paket logis agar sistem mudah dipahami dan dikembangkan. Dan em, secara garis besar, arsitektur dibagi menjadi tiga lapisan utama, yaitu presentation layer, core business logic, dan data percentage layer. Pertama, di lapisan terluar atau presentation layer, terdapat dua paket antarmuka, yaitu user apps interface untuk pelanggan dan admin dashboard untuk mengelola. Kedua, di lapisan tengah ada core business logic yang menjadi otak sistem. Lapisan ini membuat 5 modul: out untuk keamanan, reservation untuk jadwal, core manajemen untuk data lapangan, finance untuk transaksi, dan reporting untuk laporan. Ketiga, di lapisan terbawah ada data persistence, yaitu badminton database sebagai pusat penyimpanan data. Mengenai hubungan antara paket, terdapat relasi dependensi yang spesifik. UI memiliki relasi akses ke logik, artinya tampilan hanya memanggil fungsi tanpa memproses data sendiri. Sementara antar modul logika, terjadi relasi impor. Contohnya, reservation management harus mengimpor data dari core management untuk memastikan ketersediaan lapangan. Begitu juga reporting yang menarik data, gabungan dari reservation dan finance. Untuk membuktikan alur kerja paket ini, mari kita lihat skenario pembuatan reservasi. Dimulai dari UI yang mengakses out lalu memanggil reservation management. Sistem kemudian memvalidasi lapangan ke modul core, lanjut ke modul finance untuk API, call ke bank, dan akhirnya data disimpan lalu write ke database. Skenario ini menunjukkan bahwa aliran data berjalan struktur dari lapisan UI melewati logika bisnis hingga ke penyimpanan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Di sini saya akan membacakan komposit struktur diagram. Perkenalkan, nama saya Muhammad Taufar Rozanu dengan NIM 2024 01401115. Komposit struktur diagram ini memvisualisasikan struktur internal dari sebuah sistem perangkat lunak yang disebut sistem reservasi badminton. Nah, diagram ini menjelaskan bagaimana berbagai komponen bagian di dalam sistem saling terhubung dan bekerja sama untuk menjelaskan fungsi reservasi lapangan. Nah, berikut penjelasan rinci mengenai elemen-elemen komposit struktur diagram. Yang pertama ada internal part. Di sini ada yang pertama ada out control, yaitu tugasnya bertanggung jawab atas keamanan dan akses. Selanjutnya menangani proses login dan registrasi dari pengguna aplikasi maupun admin login admin. Selanjutnya melakukan validasi pengguna ke database. Yang kedua itu ada field manager. Tugasnya itu mengelola data lapangan badminton, memungkinkan admin untuk mengelola lapangan, selanjutnya memberikan informasi jadwal kepada pengguna atau lihat jadwal, dan selanjutnya melakukan operasi create, update, delete data lapangan ke database.
Yang ketiga itu ada REST control atau reservation controller. Nah, di sini tugasnya itu adalah otak dari proses pemesanan. Selanjutnya menangani permintaan, pembuatan atau pembatalan reservasi. Ya, selanjutnya berkomunikasi dengan field manager untuk mengecek ketersediaan slot atau cek jadwal. Dan terakhir itu menyimpan data booking ke database atau simpan booking. Yang keempat itu ada PayCVC atau Payment Processor. Sini tugasnya itu mengurus segala hal yang berkaitan dengan pembayaran. Selanjutnya menerima konfirmasi manual dari admin atau callback otomatis dari Bank API atau verifikasi pembayaran. Selanjutnya ada memperbarui status pembayaran ke Task Control. Yang terakhir mencatat transaksi keuangan ke database. Selanjutnya ada report CVC atau report generator. Sini tugasnya itu khusus untuk membuat laporan bagi admin. Selanjutnya menarik data bulanan dari database untuk menghasilkan laporan. Yang terakhir ada DB Repo atau main repository. Tugasnya itu merupakan lapisan akses data. Selanjutnya semua komponen lain seperti report CVC, field manager, REST control, pay CVC, out control bermuara ke sini untuk menyimpan atau mengambil data. Yang kedua itu ada gerbang akses eksternal. Di bagian atas terdapat versi yang menunjukkan bagaimana sistem ini berinteraksi dengan dunia luar, seperti user app, titik koneksi untuk aplikasi pengguna, pelanggan yang mau main badminton. Melalui sini, user bisa login melihat jadwal dan booking. Yang kedua ada admin desk, titik koneksi untuk dashboard admin. Melalui sini, admin bisa login kelola lapangan, konfirmasi, pembayaran manual, dan melihat laporan. Yang terakhir ada Bank API. Di sini titik koneksi untuk sistem pembayaran eksternal atau eh, bank atau e-wallet digunakan untuk verifikasi pembayaran otomatis. Alur kerja singkatnya itu yang pertama pengguna masuk via user app lalu divalidasi oleh out control. Yang kedua pengguna melihat jadwal lewat field manager. Yang ketiga pengguna membuat reservasi lewat REST control. Lalu REST control akan mengecek slot ke field manager. Setelah itu booking, pengguna membayar, data masuk ke PayCVC, bisa via bank, API, atau admin. Yang kelima, jika bayar sukses, PayCVC memberitahu REST control untuk mengupdate status jadi lunas. Yang keenam, semua data transaksi, booking, user disimpan ke DB Repo. Yang ketujuh, admin bisa memantau semua ini dan menarik laporan lewat report CVC. Selanjutnya mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Jadi di sini ada komponen diagram. Untuk berkenalkan, saya Zapan Putra Wicaksono, NIM 2024 0140 131. Jadi komponen diagram ini menunjukkan komponen perangkat lunak dan hubungan dependensinya. Diagram komponen di bawah ini memberikan pandangan arsitektural tingkat tinggi mengenai organisasi modular sistem reservasi lapangan badminton. Diagram ini memvisualisasikan bagaimana fungsionalitas sistem dipecah menjadi komponen-komponen independen atau layanan. Bagaimana mereka dikelompokkan dan antarmuka atau interface yang digunakan untuk berkomunikasi satu sama lain serta dengan entitas eksternal seperti basis data dan API pembayaran. Jadi untuk struktur sistemnya, sistem reservasi badminton sebagai entitas utama dengan 3 port eksternal. Pertama, P-User Apps, interface untuk pengguna login, lihat jadwal reservasi. P-Admin Desk, dashboard admin untuk manajemen operasional. 3, P-Bank API, koneksi ke sistem pembayaran eksternal. Komponen internalnya itu ada pertama auto cetera atau auto controller yang punya tugas validasi login user dan admin. Yang kedua, file manager punya tugas lihat jadwal, create data lapangan. Yang ketiga, reservasi controller punya tugas proses buat atau batal reservasi.
Selanjutnya payment processor, tugas pembayaran otomatis dan konfirmasi manual, report generator yang punya tugas buat laporan bulanan atau statistik. Yang terakhir main repository punya tugas sistem semua data sistem. Arsitektur sistem diagram menunjukkan struktur modular dengan prinsip separation of conquers. Setiap komponen punya tanggung jawab tunggal. Port memisahkan internal sistem dan aktor eksternal. Desain memudahkan maintenance dan scaling. Komponen bisa diganti tanpa ganggu sistem keseluruhan. Jadi, simpulannya sistem ini memiliki arsitektur terstruktur dengan pembagian tugas jelas. Yang pertama, layer eksternal ports untuk interaksi dengan dunia luar. Yang kedua, layer internal ada 6 komponen dengan spesialisasinya masing-masing. 3, database sentral, DB repo sebagai penyimpanan data, dan selanjutnya alur data yang terorganisir dari user ke komponen ke database. Desain ini optimal untuk sistem reservasi yang membutuhkan keandalan, skalabilitas, dan kemudahan pemeliharaan. Oke, bisa di selanjutnya. Eh, Oke, selanjutnya mengenai deployment diagram. Pertama-tama, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Narendra Nabil Putra Wardana dengan NIM 20240140149. Di sini saya akan menjelaskan deployment diagram. Jadi, deployment diagram ini berfungsi untuk memvisualisasikan arsitektur fisik sistem. Sederhananya itu, diagram ini menjawab pertanyaan tentang di mana aplikasi ini berjalan dan bagaimana perangkat-perangkat kerasnya saling terhubung. Oke, selanjutnya identifikasi node atau lingkungan fisik. Sistem ini dibangun di atas 4 lingkungan utama atau yang kita sebut sebagai node. Pertama, di sisi pengguna ada client device. Ini mencakup perangkat HP pengguna dan komputer admin. Fungsinya hanya satu, yaitu menjalankan antarmuka visual agar manusia bisa berinteraksi dengan mesin. Kedua, ada aplikasi server. Ini adalah mesin utama. Di dalamnya terdapat web server untuk melayani permintaan internet. Selanjutnya ada memisahkan penyimpanan data di database server. Node ini khusus berisi mesin data seperti MySQL untuk menyimpan arsip reservasi. Selanjutnya ada external payment system, yaitu adalah server milik pihak bank atau e-wallet tertentu yang berada di luar kendali infrastruktur kita. Selanjutnya deskripsi protokol komunikasi. Oke. Selanjutnya yaitu adalah garis-garis penghubung yang menunjukkan bagaimana data mengalir dari perangkat. Yang pertama itu dari client ke server aplikasi. Komunikasi menggunakan protokol HTTP atau HTTPS melalui jaringan internet. Selanjutnya di dalam server aplikasi, komunikasi antara web server dan logic berjalan secara internal melalui local port. Yang ketiga, aplikasi butuh menyimpan atau membaca data. Ia terhubung ke database server menggunakan protokol JDBC atau ODBC. Dan terakhir untuk proses pembayaran menggunakan API call. Selanjutnya skenario infrastruktur. Secara keseluruhan alur infrastrukturnya yaitu saat pengguna mengetik alamat web, sinyal dikirim dari klien ke web server. Web server meneruskannya ke logic environment untuk diproses. Jika pengguna menyimpan booking, logic akan menulis data ke database server lewat kabel jaringan database. Dan jika pengguna membayar, logic akan mengirim sinyal verifikasi keluar gedung server menuju ke external payment system. Jadi, deployment diagram ini memastikan bahwa setiap komponen software memiliki rumah fisik yang jelas dan jalur komunikasi yang valid.
Demikian penjelasan saya mengenai topologi fisik dan deployment dari sistem ini. Terima kasih. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Saya Dimas Prasetyo Aditama, NIM 2024 0140 114. Saya akan menjelaskan mengenai profil diagram. Apa itu profil diagram? Profil diagram itu merupakan struktur yang digunakan untuk menyesuaikan atau memperluas metamodel UML standar demi kebutuhan spesifik suatu domain eh, dalam sistem reservasi lapangan badminton. Untuk konsep dasarnya itu, profil diagram tidak menciptakan elemen baru dari nol, melainkan memberikan label atau atribut tambahan pada elemen UML yang sudah ada, seperti aktor, use case, atau kelas. Hal ini dilakukan melalui 3 mekanisme utama, seperti stereotypes, itu memberikan makna baru pada elemen dasar. Yang kedua itu ada tagged values, itu atribut khusus yang menempel pada stereotip stereotip. Yang ketiga ada constraint, itu merupakan aturan yang membatasi elemen tersebut. Yang kedua itu penerapan profil pada aktor sistem. Yang pertama itu profil pemain user, mengkhususkan aktor manusia agar memiliki kemampuan untuk melihat jadwal, melakukan reservasi, dan membayar secara digital. Yang kedua ada profil admin, yang dimana mengkhususkan aktor manusia sebagai pengelola GOR yang memiliki hak akses khusus untuk menarik laporan keuangan dan memverifikasi data. Yang ketiga ada profil payment system, yang dimana mengkategorikan ini sebagai external system atau sistem aktor, yang berarti ini adalah sistem otomatis yang berinteraksi via API, bukan manusia. Yang ketiga, eh, profil pada relasi dan fungsi. Profil diagram memperjelas hubungan antar fungsi yang dideskripsikan seperti include profile yang digunakan pada fungsi yang wajib. Ada misalnya fungsi melakukan reservasi, diprofilkan agar selalu memanggil seperti melihat jadwal secara otomatis. Tanpa profil jadwal yang tersedia, reservasi tidak valid. Yang kedua ada extend profile yang digunakan untuk fungsi opsional seperti membatalkan reservasi. Profil ini memastikan bahwa aksi tersebut hanya muncul jika ada data reservasi yang sudah aktif sebelumnya. Yang keempat ada kepentingan profil dalam skenario reservasi badminton. Yang pertama itu ada standarisasi data yang digunakan untuk memastikan admin dan user memiliki atribut yang jelas. Seperti user punya nomor handphone, admin punya level akses. Yang kedua, validasi proses, yang dimana menjamin bahwa skenario pembayaran selalu melibatkan pihak ketiga, payment gateway, sebagai bagian dari validasi finansial. Yang ketiga, otomatisasi laporan, yang dimana profil pada entitas admin memungkinkan sistem untuk secara spesifik mendefinisikan parameter seperti laporan bulanan berdasarkan rekapitulasi pendapatan. Sekian dari saya. Terima kasih. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, yaitu kelompok 2, dengan judul proyek kami yaitu sistem reservasi lapangan badminton. Yang kami bahas tadi itu adalah struktur diagram, yang dimana saya sudah menjelaskan bahwa ini sudah mencakup kelas diagram, objek diagram, package diagram, composite struktur diagram, komponen diagram, deployment diagram, sama profile diagram. Mungkin ya mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.